Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zulfa Ayuningsih, kelas 2 D PAUD. Saya akan menceritakan kisah Nabi Zulkarnain dan tembok pembatas Ya'juj dan Ma'juj. Simak ceritanya bareng-bareng ya. Jadi, adik-adik, sebelum kita mulai bercerita, kita tepuk konsentrasi dulu ya. Tepuk konsentrasi. Aku lihat, aku dengar, perhatian, fokus. Nah, berarti kalau udah fokus, berarti itu tandanya udah siap mendengarkan cerita ya. Nah, jadi tema cerita kita hari ini adalah Nabi Zulkarnain dan tembok pembatas antara Ya'juj dan Ma'juj. Pada suatu hari, Nabi Zulkarnain melakukan perjalanan ke arah timur sampai menemui dua buah gunung dengan satu lubang di antaranya. Pada celah itu, keluarlah Ya'juj Ma'juj menuju negeri Turki untuk membuat kerusakan termasuk pada tanaman dan di depan gunung tadi tinggallah sebuah kaum yang hampir tidak mengerti pembicaraan. Mereka keterasingan bahasa sebab tinggal jauh dari umat manusia. Kaum tersebut meminta kepada Nabi Zulkarnain untuk membuatkan sesuatu sebagai penghalang antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj, sang pembuat onar. Mereka bahkan sudah berniat membalas jasa Nabi Zulkarnain dengan harta mereka. Salah satu dari mereka berkata kepada Nabi Zulkarnain, "Wahai Zulkarnain, bersediakah kau membuatkan kami tembok pembatas antara kami dengan Ya'juj dan Ma'juj? Niscaya kami akan memberikan harta kami kepada engkau." Namun dengan penuh kesucian, ketulusan, perbaikan dan bibir baik, Nabi Zulkarnain berkata, "Apa yang telah dikuasakan oleh Rohku kepadaku terhadapnya adalah lebih baik." Artinya Nabi Zulkarnain tidak meminta imbalan dari mereka, melainkan ikhlas karena Allah SWT. Jadi adik-adik, Nabi Zulkarnain itu ikhlas melakukan hal tersebut, ikhlas menolong kaum tersebut untuk membuatkan dinding pembatas antara mereka dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kemudian Nabi Zulkarnain meminta kepada kaum tersebut untuk mengumpulkan potongan-potongan besi dan tembaga. Ia menumpukan besi-besi itu hingga tingginya sama dengan kedua puncak gunung tadi. Nabi Zulkarnain lalu meminta penduduk kaum tersebut untuk meniup atau memanaskan besi tadi hingga luluh dan membentuk sebuah tembok penghalang yang besar. Jadi Nabi Zulkarnain itu membuatkan dinding penghalang yang besar sekali menghalang Ya'juj dan Ma'juj. Dinding ini sangat kuat. Atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerja keras Nabi Zulkarnain dan kaum tersebut untuk membuat tembok pembatas dengan Ya'juj Ma'juj berhasil. Dinding ini sangat kuat hingga Ya'juj dan Ma'juj tidak akan sanggup memanjat bagian atas dinding tembaga tersebut dan tidak pula dapat melubanginya di bagian bawahnya. Ya'juj dan Ma'juj tidak akan pernah bisa keluar tanpa izin Allah SWT. Jadi dinding yang telah dibuat oleh Nabi Zulkarnain dan kaum tersebut tidak akan mampu dirobohkan oleh Ya'juj dan Ma'juj tanpa izin Allah SWT. Lalu kapan mereka akan keluar? Yaitu ketika janji Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah datang.
Allah Subhanahu wa taala akan merobohkan bilik itu dengan menguak sehingga Ya'juj dan Ma'juj bisa keluar dan bercampur dengan umat manusia sambil membawa kerusakan. Kapan tembok pembatas itu akan dirobohkan? Siapa yang bisa jawab? Jadi, tembok pembatas yang telah dibuat Nabi Zulkarnain dan kaum tersebut akan dirobohkan atas izin Allah Subhanahu wa taala. Ketika janji Allah itu sudah datang, ketika Allah sudah berkehendak tembok itu dirobohkan, maka tembok itu akan roboh dengan sendirinya dan Ya'juj dan Ma'juj itu akan bercampur dengan manusia dan melakukan kerusakan di mana-mana. Kesimpulan dari cerita tersebut adalah kita harus tolong menolong dengan sesama kita dengan ikhlas tanpa imbalan, tanpa kita